kembali lagi di Hatim yang mau-mau aja. Oke guys, jadi sekarang kita kedatangan satu calon baru lagi. Siapakah dia? Ada yang tahu nggak nih? Mau kenalan nggak? Cewek apa cowok nih? Ya udah, pasti penasaran nih kan? Jadi kita panggil aja orangnya. Silakan masuk, kakak. Kak, masuk. Tara, ini dia. Ya udah, kita langsung aja ya. Orang uniknya oke. Jadi ini dia dalam baru kita. Gimana guys? Cantik? Oh, cantik Oke. Sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi nanti ada sesi Q&A kan antara teman-teman sama kamu. Sebaiknya kamu introduction terlebih dahulu. Kamu dari nama kamu, terus umur, terus kayak apa sih kayak profil, banyak asal daerah juga. Yang intinya memperkenalkan dirimu lah gitu. Silakan. Di sana tuh. Ada sana ya. Apa lagi sana? Perkenalannya ke sana. Dari sana. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Robiah. Saya lahir di Meraung 26 Mei 2002. Sekarang umur 21 tahun, hampir mau 22 ya. Terus saya berasal dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Oke. Oke. Enggak, misalnya dari sekolahnya kayak gimana gitu. Saya dari SD sampai SMK di Kalimantan dan saya sekarang kuliah di UMAHA Universitas Marita Sinar Sidoarjo di Jawa Timur. Saya ngambil prodi S1 manajemen. Ya. Ya, oke. Ya udah, langsung aja kita langsung masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya. Guys. Guys, dulu HP-nya guys. Oke. Kita mulai dari Bagas. Pertanyaan. Oh, Pertanyaan dulu. saya mumet. Nah, Kalau pertanyaan aku, alasan kamu masuk di Hatim apa? Mencari teman, terus berkolaborasi dengan adanya media sosial akan punya inspirasi atau ide-ide baru. Adanya teman bisa punya teman untuk konten-konten yang menarik. Alasan kamu buat ikutnya kamu di MA ke depannya? Semoga kedepannya YMA lebih besar, terkenal dan viral. Amin. Nah, yang itu yang aku cari. Viral, check out. kalau yang Viralnya ini semoga viral yang baik-baik dan tidak ke hal yang buruk. Oke, lanjut. Gini ya, simpel sih ya. Tentunya semua kan ada masanya, alias kayak ini kan pasti butuh regenerasi. Terus Bagaimana regenerasi itu menurut kamu itu maksudnya untuk menarik para regenerasi terus Menarik teman-teman agar masuk ke teman-teman. Nah, lagi pula kan ini ya, kita kan nanti jika sudah juga udah di sini kan sudah nggak ya sudah di sini lah, itu kan pastinya kan ada kesibukan sendiri. Jadi jawaban masnya harus ingat sama-sama sibuk dan dimana menarik teman-teman agar bergabung di YMA. Saya sudah dari pertama masuk sudah menanya mbaknya gimana
nantinya gimana sih, apakah seperti ini, apakah seperti itu, gimana saya yang baru dan baru sebesar ini. Nah di situ saya akan berpikir lagi ini kedepannya gimana. Terus mbaknya juga menjelaskan, oh nanti kan bisa ada pendatang baru juga. Dan cara menarik teman-teman bisa kita tunjukkan konten-kontennya, atau di sini asik-asik kok, gak ada yang gimana-gimananya, ini positif kok, gak ada yang negatif. Ada pun negatif, tapi kan bisa diperbaiki dengan hal-hal positif. Apa yang membuatmu tertarik dengan JMA ini? Kalau bicara tentang menariknya, dari sejak awal emang aku pengen punya konten, gimana punya konten sendiri atau gimana. Masuknya ke YMA itu aku punya ide-ide namanya, dan bisa aku share juga, dan aku juga mendapat ide dari teman-teman, dan dengan adanya ide tersebut bisa membantu untuk YMA lebih sukses lagi. Apa bakat kamu? Kalau soal bakat enggak segimana, kita kan enggak sesempurna yang dilihat ya. Ya apa yang aku lihat itu yang akan aku share, ide-ide apa yang aku punya itu yang akan aku kasih tahu. Apa? Santai aja. Oke, kalau dari Teti gini, kamu udah punya boyfriend, pacar? Nah, Kalau soal pacar ya, kemarin pas pertama masuk ya ada kendala, itu kendala tentang pasangan. Mungkin untuk sekarang aku tidak punya, karena udah selesai dengan yang kemarin. Oh, Baru Langsung. Oh, ada si Jena, habis nikah sampai Jena lu. iya, kalau ya. Oke. Terus ini kan nanti kan ada namanya content partner kan, kayak kalau gitu kan buat misalnya si TikTok, Instagram, atau short YouTube kan buat promosi. Nanti misalnya kamu mau digabungin sama ini itu maksudku apa, ada yang marah apa enggak gitu kan? gabung maksudnya buat Konten bareng, konten bareng berdua lawan jenis. Gak ada. Gak ada ya, aman Ada ya. positif yo. Dia yang ada, saya yang ada nanti diamuk. Ya urusanmu mas. Nah iya, urusanmu itu. Kan kami kan juga mau main film ya kan. Kami kan ada dua konten nih, konten game terus sama film. Misalnya kamu diajak main film, kan kamu tahu sendiri kan tadi kan anak-anak di mana kan, telat-telat, waktunya di mana kan. Itu kalau film kan pastinya bakalan lebih tahu kan gimana. Maksudku tahu kan maksudku gimana. Nah, itu kamu nanti bisa menyesuaikan ya dengan kita gitu loh. Selagi aku punya waktu dan aku juga punya kesibukan ya, pastinya akan dibagi nanti sebisa mungkin, dan yang penting ada komunikasi untuk jadwalnya kapan dan jam berapa. Bisa menyesuaikan dengan jadwal ya, Iya. harus ada schedule. Yang penting nggak malam mbak, soalnya malam itu banyak. Ya bisa lagi kan. Oke, lanjut lagi Pak Guru. Di antara semua member, siapa yang ingin kamu ajak kenalan lebih dekat? Menjadi sahabat, menjadi teman curhat, menjadi segalanya. Kalau untuk mengenal satu sama lainnya, yang aku kenal sekarang, yang pertama aku kenal Bella sama Mbak Etia dari awal ketemu mereka. Sebelum ini terbentuk, mungkin aku tidak tahu juga ya. Kalau untuk yang lainnya baru-baru, tapi yang pengen dan paling aku pengen jadi sahabat atau gimana, mau lihat ke depannya dulu. Maksudnya
1-2 hari ke depan. Tapi yang mungkin kepikiran di perasaan aku ya Mbak Tevi. Oh iya. Iya, karena apa udah kenal sejak awal gitu loh. Udah. Oke. Lagi dulu. Udah siapa? Oh iya. Ada lagi di gerak. Oh iya. Kalau disuruh konten, kamu lebih milih konten sama siapa? Aku nggak milih sih, tergantung aja, Terserah. terserah. Yang penting kontennya tuh kan istilahnya kayak job list masing-masing, dan job list itu kan bisa dibagi juga atau emang random gitu. Oh iya. Hal apa sih yang nggak kamu sukai dalam dunia perkontenan ini? Untuk sekarang sih nggak ada yang nggak disuka. Semua Tapi suka. pure ya. Pure, cuman balik lagi gimana orang itu membuat kontennya. Iya. Mana kamu? Tentang konflik. Oke. Terakhir ini dari aku ya pertanyaan. Bagaimana sih cara kamu kalau di salah satu member dari kita ada yang berselisih paham? Untuk Menghadapinya gimana? Untuk itu sudah saya jelaskan, sudah saya tawarkan, bukan tawar sih, udah saya cari info dan sudah saya kasih konfirmasi ke mbaknya. Ya, apakah ada yang suka, apakah ada yang tidak, apakah ada yang gimana. Untuk itu antar konflik itu harus bicara sama yang punya masalah, yang bersangkutan. Jangan menghindar dan jangan pergi-pergi tuh tanpa ada penjelasan. Ada lagi yang mananya? Mananya guys? Lagi? Kontennya, konten seperti apa favorit kamu yang kamu mainkan, atau ya film atau apa macam aja, banyak atau terserah atau komedi. Kalau konten yang paling aku suka atau yang pengen aku buat ya, itu mungkin nyanyi. Kalau untuk pribadi, kalau untuk grup mungkin film. Selain itu kayak ya filmnya kocak atau yang mungkin romantis bisa jadi dan lain sebagainya. Terus bisa kalau untuk media lain bisa mengikuti tren-tren yang terkenal. Kalau misal nih yang film pemilihnya jadi protagonis atau antagonis favorit. Itu terserah sih menurutku. Kalau aku pribadi ya, itu gimana enaknya pengarahannya. Yang penting di film itu jalurnya bagus. Ya, maksud saya kan sukanya itu di antagonis atau protagonis. Kalau ingin main film itu karakter. Karakter yang ada di mana? Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nggak bisa, kita Nggak sama bisa. sama. Yang baik-baik aja deh. Kalau jahat terlalu gak bisa. Buat Udah nggak ada yang nanya lagi? Nggak nanya lagi? Oke, dari aku ya, gini. Kalau misalnya di tim ada masalah gitu kan, terus ada yang keluar, satu keluar, dua keluar. Kira-kira apa yang kamu pikirin gitu? Apakah kamu akan keluar juga atau kamu bakalan tetap bertahan dan berusaha untuk tetap apa ya, kayak ngajak teman-teman itu supaya dia itu nggak keluar, atau apa yang kamu lakuin gitu?
mencari alasan kenapa sih ditunda. Terus Selesaikan masalahnya terus dengan cara kita cari tahu kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu, dan cara menarik dia kembali. Ya balik lagi tadi harus komunikasi dengan yang bersangkutan. Oke. Nggak ada tanya lagi guys. Kita lanjut konten berikutnya. Udah, guys. Udah dong mana? Udah ya, udah cukup ya. Mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan dan apapun itu yang pengen kamu. Pertanyaan saya dan yang ingin saya utarakan, ini kan YMA dibuat dan akan dibesarkan, Tuh. Terus punya tujuan. punya. Tujuannya apa? Terus yang kedua, di YMA apakah boleh membantu atau membuat konten untuk tugas atau untuk konten pribadi orang itu bukan seakan membantu. Yang kedua, Terus ketiga, tiga apa? nanti aja dulu. Oke, jawab dulu. Oke, yang pertama apa tujuan terbentuknya YMA? Gitu. Oke. Kan lucu ya jawaban ini. Mungkin kamu udah masuk ke grup rekrutmen ya. Nah, di situ ada di deskripsi ada visi dan misi. Belum dibaca ya. Tujuannya tuh sebenarnya tuh nggak bisa dibilang bagus karena terbentuknya ini tuh diawali dengan kehancuran lagi, kegagalan di YouTube sebelumnya, gitu kan? Cerita sedikit. Jadi dibuatnya tuh kamu arti dari yang akun yang mau aja. Itu tuh biar terserah mereka mau ikut atau enggak gitu kan. Jadi visinya itu ya buat yang mau aja gitu kan, yang nggak usah memaksa, tidak memberatkan siapapun gitu kan, tapi aslinya memang memaksa deh. Dan bisa bekerja sama karena walaupun yang mau aja tapi dia bisa berkontribusi, bisa memberikan apa ya, suatu feedback kepada kita gitu kan, dan kita tuh bisa berkembang bareng-bareng kayak gitu loh, visi dari YMA gitu. Terus misinya juga ya tadi kan karena yang mau aja, jadi tidak memaksa siapapun, terus membebaskan pendapat siapapun, menerima pendapat tersebut dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu kan. Terus menjaga etika dan tata krama, jangan sampai kita membuat konten tapi yang jelek tadi kan, nggak baik juga kan. Pengennya baik-baik aja kan maksudnya kan, pengennya famous dengan konten-konten yang baik-baik aja. Yang terakhir pasti yang jelas-jelas mau aja ikut gitu kan, tidak memaksa siapapun. Untuk pertanyaan tadi kan, kira-kira kalau misalnya kamu minta bantuin konten atau salah satu lah dari teman-teman yang bisa bantuin konten, bikin konten gitu kan, oke. Mau apa enggak teman-teman bantu? Pasti mau. Ya banyak kayak gitu kan, pasti mau. Cuman ya tadi rada bulet, ada ya perlu kesabaran yang ekstra, terus perlu apa ya, kayak tahu sendiri anak-anak gimana kan, apalagi terutama kan adalah lagi kayak gitu. Jadi jawabannya Pasti mau, cuman ya harus jelas